warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita telah melaksanakan acara Sekolah Ormawa yang dilaksanakan oleh BEM Rema UPI Kampus Tasikmalaya. Dan ini ada kesan, pesan juga harapan untuk Rema UPI Kampus Tasikmalaya ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pers semua, di sini saya sudah bersama dengan Presiden BEM Rema Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Dari tadi kita sudah melihat bahwasanya daripada kegiatan hari ini yaitu mengenai tentang sekolah Ormawa. Nah, maka dari itu kita akan mendengarkan salah satu hal yang penting khususnya dari Presiden kita mengenai apa harapan terhadap Rema Universitas Pendidikan Indonesia. Harapan untuk Rema UPI Kampus Tasikmalaya, karena berbicara harapan sangat banyak sekali harapan untuk perbaikan Rema ataupun Ormawa yang ada maupun lingkup UPI Kampus Tasikmalaya sendiri. Kemudian juga harapan mudah-mudahan dengan adanya sekolah Ormawa menjadi awal, karena ini sekolah Ormawa adalah awal dari BEM Rema, karena setahun sebelumnya setahu saya itu tidak ada sekolah Ormawa, dan hari ini dari BEM Rema mengadakan sekolah Ormawa yang bertujuan untuk mencerdaskan kawan-kawan Ormawa mengenai peran, fungsi, hak, dan garis koordinasi dengan BEM Rema ataupun dengan DPM dengan MPM. Harapan semoga mahasiswa bisa lebih lagi belajar lebih jauh mengenai apa itu Rema, kemudian juga apa itu Ormawa. Dan besar harapan kegiatan sekolah Ormawa ini tidak hanya tahun ini saja, dan besar harapan kalau memang sekolah Ormawa ini masih relevan tahun depan, semoga dengan siapapun pemimpin yang akan datang bisa melanjutkan atau diberikan inovasi baru. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Presiden BEM Rema Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Baik, untuk saat ini saya sudah bersama dengan Bapak DPM Rema Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Mengenai masih sama tentang sekolah Ormawa, apakah harapan dari Bapak sendiri mengenai kegiatan sekolah Ormawa ini terkhusus untuk Rema Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya ke depannya? Untuk harapan tersendiri sih, karena memang pembahasan tadi lebih vokal ke undang-undang ya. Diharapkan untuk kedepannya dari teman-teman mahasiswa khususnya pengurus Ormawa lebih memahami terkait efisiensi dari undang-undang tersebut, terus implementasinya juga. Terus jika memang harus ada perubahan, diharapkan teman-teman bisa lebih aktif gitu untuk kedepannya. Dan mungkin untuk kedepannya bisa lebih baik lagi kalau memang bisa ikut berkontribusi dalam pembentukannya. Tidak hanya dalam sosialisasi, tetapi dalam pembentukan pun bisa ikut terlibat gitu antar semua pengurus Ormawanya. Seperti itu. Terima kasih banyak kepada Bapak DPM kita. Kita akan lanjut ke satu orang lagi, yakni Ibu MPM kita. Baik, saat ini saya bersama dengan pimpinan MPM Rema Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Masih sama mengenai kegiatan sekolah Ormawa hari ini. Apakah harapan dari pimpinan MPM sendiri mengenai Rema Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya ke depannya? Ya, kalau dari saya pribadi dengan adanya sekolah Ormawa ini tadi dengan acara-acara juga yang memberitahukan tentang Rema itu sendiri apa, terus juga menegaskan posisi eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Rema UPI Kampus Tasikmalaya ini. Jadi kedepannya saya harap dari semua mahasiswa itu dapat memahami tupoksi-tupoksinya dan memahami bahwa di Rema UPI Kampus Tasikmalaya ini tuh ada struktur yang kompleks gitu. Ya, terima kasih banyak kepada pimpinan MPM Rema Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Dan untuk Sobat Pers semua, jangan lupa untuk selalu melihat informasi terbaru dari PES Universitas Pendidikan Indonesia. Terima kasih. Akang, saya Septia Azahra dari PES Mahasiswa UPI Tasikmalaya, izin untuk mewawancarai akang-akang dari ketua himpunan. Ini akang namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Rifki Ahmad Fauzi, saya dari Himpunan Mahasiswa PG PAUD. Oh, dari Himpunan Mahasiswa PG PAUD ya. Ini nama saya Rian Fazri Sidik dari Himpunan Kewirausahaan Aset UPI. Oh, ya. Akang? Oke, halo, perkenalkan saya Farijal dari Himpunan Digital Business Trinity atau Dignity. Oh, oke. Menurut Kang Farijal, apa nih kesan sekolah Ormawa ini, karena sekolah Ormawa ini baru diadakan pertama kali oleh BEM Rema UPI Tasikmalaya? Oke, mungkin kesan dari saya mungkin ya, selaku mewakili teman-teman semua, mungkin saya lihat ini adalah suatu program yang bagus dari BEM gitu. Karena kenapa? Mungkin baru satu kali kegiatan saja mungkin banyak pengurus ataupun ormawa yang mendapatkan insight atau ilmu baru gitu, terutama untuk pemahaman Rema itu seperti apa. Karena topik utama kita hari ini adalah pembahasan Rema itu kan
masih belum semua orang bisa paham apa itu Rema gitu, dan struktur ke UKM, himpunan dan juga BSO itu belum tentu paham. Maka dengan adanya kegiatan ini terciptalah nantinya agar terciptanya mahasiswa ini bisa untuk memahami apa konsep dasar dari Ormawa atau Republik Mahasiswa itu. Oke, pesan untuk sekolah Ormawa ini gimana? Oke, pesannya mungkin nanti karena ini masih masih dasar nih, kayak masih belum secara dispesifikan gitu, baik itu himpunan, BSO dan juga UKM. Mungkin nanti bisa diteliti atau ditelaah bersama-sama apa sih yang menjadi keresahannya terlebih dahulu gitu. Nah, nanti dibawa ke forum sekolah Ormawa agar topik dan juga pembahasannya tuh langsung tertuju, tidak secara rancu dibahas dengan secara general gitu. Oke, makasih Kang Farijal. Dari Kang Rifki nih gimana kesan gitu ya? Seberapa manfaat nih sekolah Ormawa ini gitu? Oke, terima kasih. Kalau misalnya berbicara kesan gitu kan, first impression saya gitu kan dari sekolah Ormawa ini sangat keren sekali. Tadi kan juga disentuh sama Pak Prisdir gitu kan. Ini kegiatan yang sangat bagus sekali gitu. Kalau misalnya berbicara soal manfaat ya, ini sangat bermanfaat sekali untuk kita, khususnya para Ormawa yang ada di UPI Tasikmalaya gitu kan. Karena di saat kita ingin ada satu perubahan gitu kan, maka dimulai dari diisi dulu pengetahuannya. Di saat orang-orang sudah tahu sudah berpengetahuan dan mengetahui apa yang menjadi konsep dasar dalam hal melakukan apapun itu gitu kan, insya Allah kedepannya apapun yang kita harapkan tidak akan kehilangan arah. Karena sejatinya di saat kita ingin menuju ke topnya gitu kan, kita tuh harus ya step by step dulu, dan mungkin inilah yang harus kita lewati gitu kan. Dan mudah-mudahan lewat sekolah Ormawa ini dapat menghasilkan pemahaman pada para mahasiswa gitu kan, agar lebih tahu tentang Ormawa itu yang seperti apa, tugas dan fungsinya itu seperti apa gitu kan, seperti itu. Ya, untuk pesannya nih gimana? Oke, untuk pesan setelah mengikuti kegiatan sekolah Ormawa ini, untuk perbaikan ya, untuk kedepannya. Jadi kedepannya itu harus ada, karena kan namanya sekolah, berarti harus ada follow up ke depannya gitu kan. Terus yang dinamakan ada kurikulumnya mungkin kan. Mungkin ini nanti akan menjadi satu terobosan baru. Yang punya kurikulum sekolah Ormawa hanya kita gitu kan. Dan mudah-mudahan kita yang nantinya itu jadi learning center bagi semua organisasi, baik itu di lingkup regional ataupun nasional yang memiliki gagasan tentang sekolah Ormawa gitu kan. Itu yang nantinya bisa diimplementasikan oleh teman-teman Ormawa di universitas lain gitu kan. Itu menurut saya harapan tertinggi gitu kan. Sangat luar biasa ya. Jadi sekolah Ormawa itu tidak hanya dilakukan hari ini saja, namun ada follow up ke depannya gitu ya. Semoga ada follow up juga ke depannya untuk sekolah Ormawa ini. Oke, untuk Kang Rian nih, dari Aset ya. Apa sih kesan Kang Rian gitu setelah ada sekolah Ormawa ini? Oke, yang pertama acaranya keren gitu ya, sangat edukatif. Nah, terus juga tadi narasumber yang dibawanya tuh keren-keren juga ya. Yang pertama ada Pak Hari, yang dimana pembahasannya mengenai sejarah gitu. Tadi kan spesifiknya himpunan dipisah gitu ya. Sejarah mengenai himpunan apa sih yang pertama kali berdiri di UPI Tasik itu, dan bagaimana prosesnya gitu. Wah, itu lumayan jadi gambaran gitu ya buat kedepannya. Terus juga tadi sesi pematerian yang dibawa sama Tum Rehan juga keren banget gitu ya. Jadi nambah wawasan kita terkait Rema itu kayak gimana sih, baik itu sistemnya, baik itu alurnya harus seperti apa, strukturnya harus seperti apa. Nah, itu sih. Oke, pesan untuk sekolah Ormawa ini gimana? Oke, untuk pesan sendiri kan acara ini edukatif banget gitu ya. Bakal lebih wah lagi ketika audiensnya tuh lebih banyak gitu. Nah, untuk supaya bisa dapat audiens yang lebih banyak, otomatis reach-nya juga harus lebih luas. Nah, itu bisa lebih kreatif lagi gitu ya dalam ngajakin teman-teman mahasiswanya supaya ikut ini. Sebenarnya udah oke gitu ngajaknya, cuman bisa lebih dikreatifin lagi supaya minat dari mahasiswa yang lain pun untuk ikut acara ini tuh bisa lebih besar gitu, lebih antusias gitu sih. Oke, jadi sekolah Ormawa ini sangat bermanfaat sekali ya Kang Akang. Juga untuk seluruh mahasiswa dan untuk kedepannya mungkin bukan hanya pengurus Ormawa saja yang bisa mengikuti ini. Dan terima kasih ya Kang Akang semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah harapan daripada Presiden BEM Rema dan DPM, kemudian pimpinan MPM Rema Universitas Pendidikan Indonesia. Tentunya semua harapan daripada mereka menginginkan Rema menjadi lebih baik lagi, khususnya berada di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Terima kasih semuanya dan jangan lupa untuk selalu mendapatkan informasi terbaru di Instagram Pers Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.